siang Ibu Asa. Ya, selamat siang Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk dapat melaksanakan kegiatan wawancara saya ya Bu. Pada kesempatan siang kali ini saya memperoleh tugas di modul 3.1 untuk melaksanakan wawancara bersama kepala sekolah dari sekolahnya saya. Untuk pengawalan pertanyaan pembukaan sebagai pertanyaan saya yaitu saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah selama ini Ibu pernah menghadapi kasus-kasus yang mengarahkan kepada dilema etika atau rujukan moral? Tentu selama saya mengabdi pernah menghadapi permasalahan seperti itu Mbak. Jadi ada permasalahan dilema etika, juga permasalahan yang lainnya saya pernah menghadapinya. Selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi antara kasus itu dilema etika atau kasus itu rujukan moral? Yang pertama saya melihat dulu kasusnya. Ketika kasus itu saya amati, kemudian saya pelajari antara benar melawan salah, itu berarti termasuk di kasus rujukan moral. Sementara apabila kasus itu ternyata benar melawan benar, nah berarti itu kasusnya adalah dilema etika. Jadi kita bisa mengidentifikasi setelah mengetahui jenis kasusnya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama saya lakukan adalah mempelajari kasus tersebut. Setelah saya memahami, oh ternyata ini benar melawan benar, baru saya mengumpulkan aktor yang ada di dalamnya, tokoh-tokoh siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian saya meminta untuk mereka menyampaikan, memaparkan masing-masing sesuai dengan yang mereka rasakan. Baru kami bisa mengidentifikasi untuk bisa membuat penyelesaian dengan cara musyawarah bersama, seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang telah Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan adalah ketika itu kasusnya adalah dilema etika, yaitu benar melawan benar, saya mencari dulu tokohnya. Tokoh yang ada dalam situ harus kita dekatkan semuanya. Jangan sampai hanya satu tokoh, yang satu tokoh kita tidak mendengarkan keluhannya. Setelah adanya pengidentifikasian, kemudian saya baru melakukan tindakan yang lainnya, yaitu saya melihat ini sesuai dengan paradigma. Jadi kita mengelompokkannya harus menyesuaikan dengan paradigma yang ada. Kemudian juga kita tidak boleh berpihak atau memanusiakan manusia, harusnya tidak boleh berpihak pada salah satu. Dalam mengambil keputusan kita harus pandangannya luas, supaya kita tidak menyudutkan satu pihak dan menguntungkan satu pihak yang lain. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah saya melakukan kolaborasi. Jadi ada diskusi, ada wawancara, ngobrol gitu, sharing lah dengan tokoh yang ada di dalamnya. Kemudian saya mengundang rekan yang lainnya untuk menjadi sebagai kontrol penengah, sehingga kita biar sudut pandang kita lebih terbuka. Dengan adanya orang lain kan memberikan masukan yang lain. Jadi adanya kolaborasi, adanya komunikasi itu yang paling terpenting menurut saya. Dan jangan sampai kita nanti dalam mengambil keputusan jangan lupa untuk berpihak pada kebajikan. Biar kita selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu Asa dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya adalah karena ini benar melawan benar ya Mbak. Jadi tantangan memang sangat berat sekali. Yaitu tantangan ketika saya mengambil keputusan ini jangan sampai merugikan salah satu pihak. Jadi kalau bisa ya memang keputusan ini keputusan yang terbaik untuk semuanya. Jangan ada yang merasa terugikan, tetapi masalah dapat terselesaikan, seperti itu.
Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Iya, kalau jadwal secara tertulis harus tanggal sekian kan tidak ada. Tetapi dalam pelaksanaannya memang saya tidak menyelesaikan permasalahan di satu hari itu. Karena apa? Karena dalam mencari solusi itu yang pertama kita harus menemukan aktornya dulu, mengidentifikasi jenis permasalahannya, kemudian kita ada yang namanya berdiskusi dan kolaborasi, baru kita memutuskan hal tentang masalah-masalah tersebut supaya ketika permasalahan itu diambil dengan tergesa-gesa ya, suatu hal ketika kita mengambil keputusan itu dengan tergesa-gesa, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Artinya ada hal yang terugikan, ada sosok yang tidak nyaman. Maka saya membutuhkan waktu memang, tetapi tidak terjadwal, jadi menyesuaikan saja. Kemudian ketika menyelesaikan permasalahan yang bisa langsung diselesaikan di tempat, ataukah ada memiliki jadwal yang untuk menyelesaikan permasalahan itu pasti tentunya memiliki langkah-langkah yang berbeda ya, Iya. proses maupun bentuk prosedur dalam penyelesaiannya. Iya. Bagaimana Ibu? Untuk masalah kan tentu ada masalah yang sifatnya tuh ringan, harus bisa terselesaikan seketika itu saja. Nah, kemudian ada juga masalah yang perlu diskusi yang panjang, itu langkahnya memang berbeda. Jadi langkahnya yang pertama mengidentifikasi permasalahan dulu, kemudian saya baru bisa untuk mencari. Setelah kita mengidentifikasi, kita menggali informasi lagi, baru kita mengambil keputusan. Itu langkahnya seperti itu untuk masalah yang lebih berat ya. Kalau masalah yang sederhana, kita bisa menyelesaikan yang pertama dengan mengidentifikasi, kemudian kita seketika itu mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Kemudian itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor pendukung yang lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ketika dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini Ibu? Untuk tokoh tentu ada. Yang pertama tokoh internal dalam keluarga itu saya melihat sosok ibu saya. Jadi ketika saya dulu waktu kecil melakukan kesalahan, ibu saya itu tidak langsung memberikan hukuman, tetapi ibu saya itu menanyakan dulu. Jadi saya dipanggil, saya ditanya ketika ada laporan katanya saya nakali temannya ya, ibu saya itu memanggil mengkonfirmasi. Ada informasi seperti ini, coba ceritakan yang terjadi tadi di sekolah seperti apa. Jadi saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya rasakan. Nah setelah itu dari segi internal ya, dari segi di luar itu adalah ketika saya menjadi seorang pengajar, tentu kan saya pernah dipimpin oleh 5 kepala sekolah yang bergantian. 5 kepala sekolah itu ada kepala sekolah yang luar biasa yang bisa memberikan contoh untuk saya bagaimana beliau mengambil keputusan yang tentunya berpihak kepada semuanya dan tidak menyudutkan satu yang lainnya. Jadi 2 tokoh itu yaitu ibu secara intern dan 5 kepala sekolah saya terdahulu yang juga memberikan contoh teladan yang baik. Kemudian ini saya ingin bertanya lagi Ibu, ketika dalam Ibu mengambil sebuah keputusan yang itu merupakan dilema etika, apakah Ibu juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu atau kepada pihak luar untuk ikut dalam pengambilan keputusan yang Ibu berikan? Oh iya, jadi ketika kasus itu melibatkan kasusnya ini, kalau saya ketika itu bisa terselesaikan dalam forum hanya kecil ya kita selesaikan kecil, karena ketika masalah itu sudah selesai kenapa harus diperlebar gitu. Ketika forum kecil tadi masalah yang di tempat tidak bisa terselesaikan, tentu saya akan melibatkan orang-orang yang lain. Misalkan di sini ya Bapak Ibu guru tentunya. Kalau di awal tadi hanya antara intern guru kelas, tetapi ketika itu belum terselesaikan kita bisa merangkul yang lain yaitu guru mata pelajaran, sehingga saya bisa mendapatkan data-data yang valid lagi. Ini versi dari guru kelas, ini dari guru mata pelajaran. Ketika kita mendapatkan data yang banyak, tentu kita ketika mengambil keputusan itu menjadi dasar bahan kita dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Ya, pertanyaan yang terakhir ya Ibu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat pengambilan keputusan di rumah etika Ibu? Yang sampai saya petik adalah yang pertama, penting sekali mengidentifikasi permasalahannya dulu. Yang kedua, sangat penting kita untuk berkomunikasi dengan aktor yang ada di dalamnya. Jadi aktornya itu ada 2 orang misalkan, tidak langsung kita menghakimi 1 orang. Kita dengarkan pendapat atau mungkin
alasan mereka dari kedua belah pihak itu. Jadi setelah aktornya, kemudian penting sekali saya dalam berkolaborasi. Jadi ketika kami tidak bisa menyelesaikan sendiri, kami juga butuh pendapat masukan dari rekan yang lain. Itu kolaborasi sangatlah penting, sehingga nanti kita mendapatkan hasil yang terbaik yang tentunya tidak merugikan salah satu pihak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mbak. Dan jangan lupa juga bahwa yang kita ambil keputusan itu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan, sehingga kita bisa memanusiakan manusia seperti itu. Merugikan manusia. Iya. Ya Ibu, terima kasih untuk kegiatan wawancara hari Iya. ini. Ibu sungguh sangat memberikan motivasi pada saya. Semoga dengan modul 3.1 itu memberikan wawasan pandangan yang penuh lagi pada Bapak Ibu guru yang lain. Iya, terima kasih Mbak Miska. Semoga sharing kita hari ini memberikan manfaat dalam kita nanti mengambil keputusan ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Rizka. Terima kasih Ibu untuk kesempatan pada siang ini. Ibu sudah meluangkan waktu kepada saya. Sama-sama. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tentang kasus-kasus problematika dalam pengambilan keputusan, dilematika etika yang pernah Ibu hadapi selama Ibu menjalankan tugas di SD Negeri Munding. Tentu Ibu pernah mengalami dilema etika dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah ini. Nah, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi problematika atau kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami selama ini? Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang saya hadapi selama di SD Munding ini, yang pertama adalah saya mendapat masukan dari warga sekolah, yaitu dari Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6, guru mapel PJUK, PAI, kemudian dari penjaga. Selain dari Bapak Ibu guru, kami juga menampung pendapat dari siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Selain siswa dan Bapak Ibu guru, kami juga menerima masukan dari tokoh masyarakat seperti Ibu Kepala Desa, Wali Murid, dari Pak Modin, dan masih banyak hal kami terbuka dari pedagang, kami bisa menerimanya. Tentu di sini dalam pengambilan keputusan Ibu melibatkan banyak orang ya, Bu, Iya, ya. Ketika Ibu menjalani pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar, sama-sama benar, kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang Ibu lakukan itu yang seperti apa? Ya. Saya selalu melibatkan semua orang, yaitu terutama yang mengalami kasus.
Kemudian saya juga berhubungan dengan siswa yang bersangkutan yang terkena kasus dan orang tuanya. Misalnya ada salah satu siswa yang membawa rokok. Itu nanti saya panggil anaknya, saya hubungi ibu gurunya atau ibu wali kelasnya, dan saya komunikasikan dengan orang tuanya. Jadi runtutan dalam langkah-langkah yang ibu ambil itu mulai dari memanggil siswanya terlebih dahulu, tidak langsung mengambil keputusan secara langsung. Saya konfirmasi dulu apakah informasi yang saya dapat itu benar atau tidak, sehingga tidak langsung menjustis anak, tetapi dengan dikonfirmasi. Setelah anak benar, biasanya anak itu cenderung ada ketidakjujuran dan rasa takut, meskipun dia benar melakukan, tetapi dia takut nanti kalau dikeluarkan dari sekolah, takut dengan orang tua, malu dengan teman, sehingga konfirmasinya melalui pendekatan. Ketika ibu melaksanakan langkah-langkah mulai dari mengambil menanyakan dulu kepada anak, konfirmasi seperti itu, apakah mungkin ibu ada kendala yang paling ibu rasakan ketika ibu harus mengkonfirmasi kepada anak-anak maupun guru kelasnya? Ada, tentu ya sudah saya sampaikan tadi, yaitu kejujuran anak. Yang paling utama yang kejujuran. Karena kejujuran itu tidak bisa datang tiba-tiba ketika berada di sekolah. Mereka mempunyai pembiasaan yang diterapkan dari rumahnya. Kalau dari rumahnya misalnya ada ancaman, seperti misalnya anak dapat nilai kurang, kemudian dia di rumah sudah takut dulu, maka dia tidak akan jujur ketika menyampaikan dia dapat nilai jelek. Maka kejujuran itu harus diawali dari rumah. Ya, nanti akan terbawa ke sekolah, Bu. Ya, tentunya ya, Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Hal yang menjadi tantangan ya, Bu. Tantangannya yaitu kadang orang tua itu kurang komunikatif, kurang komunikatif. Kemudian ada kecenderungan orang tua yang tidak jujur juga, yaitu dia melindungi anaknya. Jadi berkesinambungan gitu, orang tua tidak jujur maka mengimbas ke anaknya. Misalnya anaknya salah, sebenarnya dia akibat dari perbuatan dia, misalnya mengasih uang saku yang berlebihan, tapi dia malu. Akhirnya dia melindungi anaknya karena itu sebenarnya dia dipaksa, dia kan tidak jujur, nggak pernah mau mengakui ya ini kesalahan saya memberikan uang saku yang berlebihan. Dalam itu yang menurut gue kalau yang paling efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus itu tadi, yang paling efektif adalah yaitu dengan cara pemberian contoh, melalui contoh yaitu dengan pembiasaan pada bapak ibu guru. Bapak ibu guru untuk berkata jujur, kemudian memberikan contoh perilaku kerja keras. Itu contoh itu tidak usah istilahnya kita bengok-bengok, mereka akan meniru karena teladan itu merupakan pendidikan yang paling bagus. Kemudian komunikasi dengan semua pihak. Selain itu juga kami melalui pendidikan ekstrakurikuler. Karena dengan ekstrakurikuler itu anak akan tercipta banyak hal. Mereka berkomunikasi dengan teman yang lain. Mereka menghargai pada guru ekstra. Kejujuran di sana ada, moralnya banyak, contoh yang baik banyak, disiplin banyak, etika moral yang terdapat dengan ekstrakurikuler. Jadi banyak penerapan ya, mulai dari bapak ibu gurunya yang ditata, nanti anak akan meniru, mencontoh. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu tadi kadang waktunya kita kurang untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua, kadang pas dipanggil tidak datang, tidak bisa hadir karena kesibukan pekerjaan, itu termasuk tantangan. Kemudian solusi yang harus saya berikan itu kadang saya belum menemukan. Kalau ini menemui seperti ini aku kudu, kan tidak boleh melarang saja, tapi kita harus mencarikan solusinya, baru lihat solusinya. Itu kadang kami kesulitan. Ketika tadi disampaikan salah satu tantangannya itu kan untuk berkomunikasi dengan orang tua gitu, itu pernah
pernahkah ibu memiliki wah setelah ini kok orang tuanya tidak dipanggil kok tidak datang, mungkin salah satu dengan home visit seperti itu untuk sebelum pengambilan keputusan waktu itu mungkin sudah pernah dilakukan itu? Pernah ya, jadi cara menghadapi masalah itu cara menangannya juga tergantung masalahnya. Kalau masalah itu bisa diselesaikan saat itu di situ, ya saya selesaikan di situ. Tetapi apabila dia butuh waktu berjenjang, misalnya, oh anak ini kok sering tidak berangkat dalam waktu yang lama, kita beri waktu 1 bulan, kita cek lagi, kita buatkan jadwal minggu pertama apakah dia sudah, minggu kedua. Contohnya lagi misalnya yang penerapan tanggung jawab agar dia bertanggung jawab, melakukan piket, melaksanakan WA minggu ini sudah dilaksanakan, itu dibuat checklist supaya itu ya Bu, ada jadwal. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu? Itu tadi pasti sudah tadi sudah disampaikan dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika. Kemudian apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian, itu pun juga berjenjang tergantung masalahnya. Nah, tidak langsung 1 hari langsung selesai tergantung masalahnya persoalannya. Bentuk prosedur apa Bu yang ketika ibu melaksanakan itu, ketika pada saat itu bisa diselesaikan prosedurnya seperti apa, berjenjang prosedurnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Ya, prosedurnya yaitu dengan pendekatan kita panggil, misalnya anaknya saya panggil ke sini, kok dia bisa selesai saat itu, kemudian dia berjanji bisa menyelesaikan, tidak mengulangi kesalahan lagi, misalnya tidak melakukan yang bersifat etika moral. Terus ke bu gurunya kita panggil, ketemu sinkron antara siswa dengan bu gurunya, dia bisa selesai tanggung dan sambil dipantau apakah besok lagi dia melakukan lagi apa tidak. Itu untuk 1 hari ya, langsung selesai. Kalau yang tidak selesai ya tadi dibuatkan jadwalnya, minggu kesekian, minggu kedua, ketiga seperti itu. Kemudian orang tuanya dipanggil, itu pun juga berdasarkan menggunakan jadwal. Dan pemberian tahunan tidak bisa langsung. Kalau kita membuat surat, biasanya saya 1 hari sebelumnya untuk jaga kalau orang itu kerja, orang itu berada di luar kota, itu tidak langsung datang. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Iya, kami kerjasama yang solid dalam seluruh anggota keluarga sekolah ini sangat dibutuhkan. Jadi kami butuh masukan, ya tidak bisa saya bekerja sendirian. Mesti masukan teman-teman. Ketika saya menangani seperti ini, bagaimana langkahnya? Misalnya seperti kemarin kok ada kasus kayak miras, oh ini sumbernya dari siapa, uangnya dari siapa, latar belakangnya mana. Kemudian ada masukan dari bapak ibu guru, oh kita sambil manggil Pak Babi bisa, sehingga kita selesaikan bersama-sama. Panggil orang tuanya, Babi bisa, itu atas masukan dari teman-teman. Dalam pengambilan keputusan tidak bisa langsung ibu mengambil sendiri, melibatkan banyak orang. Kesolidan anggota sekolah itu begitu. Kemudian keterbukaan antar guru itu juga dibutuhkan. Guru yang satu usul pada yang lain, saling memberi masukan. Begitu juga kepala sekolah memberi kesempatan agar guru itu berani untuk menyampaikan atau berpendapat. Ketika punya kesulitan mampu mengutarakan biar dicarikan jalan keluarnya bersama-sama Untuk lingkup yang ibu tadi sudah sampaikan itu kan mulai sampai ke Pak Babinsa, berarti sudah sampai ke bantuan ke masyarakat juga pihak luar ya. Itu kalau masalahnya agak besar dan butuh melibatkan orang lain. Kalau kita bisa nangani sendiri ya kita tangani. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran atau pengalaman apa yang ibu dapat dan ibu dapat petik dalam pengambilan keputusan dalam dilematika ini? Banyak hal. Kita menjadi paham ternyata problema di masyarakat itu banyak sekali. Ada yang perekonomian lemah membuat dia bermasalah, ada yang broken home membuat anak itu menjadi bermasalah, ada yang ekonomi lebih itu juga dia bermasalah, ada yang sosialisasi dengan tetangga, dengan teman kurang itu juga menimbulkan masalah.
banyak ya, kita menjadi paham ternyata di luar sana itu orang-orang yang bermasalah itu banyak sekali. Kemudian selain itu pendidikan orang tua juga sangat pengaruh dalam menyelesaikan, membuat anak itu punya masalah. Selain pendidikan orang tua, kami juga dapat mengambil hal positif. Saya gunakan hal positif sebagai preventif atau pencegahan. Pencegahan. Oh, kalau menghadapi masalah ini berarti saya jangan membuat program yang ini. Supaya nanti untuk program jangka panjang tidak terkena lagi sama seperti itu. Itu termasuk banyak hal. Dengan peristiwa itu justru menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kadang kan kita kan punya dalam peraturan itu kan ada nih Bu, peraturan mengharuskan seperti ini, tetapi kan menurut hati nurani kita kan ini tidak bisa jika disamakan dengan peraturan. Itu kan termasuk dilema etika kita nih, kita harus menaati peraturannya sudah tertulis seperti ini, tapi ada hal lain karena kita merasa tidak bisa ini. Ada hal seperti hati nurani kita yang mengetuk tidak sama yang namanya toleransi itu juga sangat dibutuhkan di sana. Seperti kata adil itu bukan berarti sama kan. Adil itu kan sesuai dengan kebutuhan. Seperti kasus misalnya anak tidak berangkat dalam 1 semester maksimal 7 hari. Itu berlaku untuk umum. Ketika kemarin ada izin anak yang ibunya baru meninggal, kemudian mau dia ke tempat mbahnya di luar Jawa, perjalanannya saja sudah butuh waktu paling tidak 3 hari. Kan saya bisa toleran paling tidak dikasih waktu 10 hari. Jadi itu butuh tidak sama penanganannya. Jadi dalam ketika mengambil sebuah keputusan tidak hanya rules sesuai peraturan saja ya Bu, yang menggunakan hati nurani itu juga tetap kita mainkan. Apalagi kita orang Jawa kita harus di bangku mati jadi. Ya gitu. Ya